Ya, itu adalah pemberitahuan bahwa di daerah sekitar akan diadakan latihan bersenjata. Para warga dihimbau agar tidak memasuki area yang sedang dipakai latihan. Sekelompok pria lengkap dengan senjata api terlihat mendekati sebuah rumah terpencil, ditambah lagi sebuah mobil berhenti di jembatan dengan seorang pria bernama Sungjo mengarahkan senapannya ke arah rumah tersebut, mirip dengan satgas anti teror yang akan menggerebek teroris. Untungnya, tembakan itu tidak mengenai seorang gadis muda yang masih bulu kumuut bernama Jian. Jian rupanya tak sendirian, ada seorang wanita dan seorang pria yang terlihat tergeletak. Jian berusaha mengambil sebuah pistol, tapi pistol itu malah makin jauh. Karena satu gerakan saja akan memancing Sungjo melakukan tembakan. Seketika, Jian teringat saat dia menonton film action bersama pamannya. Jian berkata kalau film itu tak masuk akal karena tak ada satupun peluru yang mengenai si pemeran utama. Si paman menjawab karena si pemeran utama pandai menggunakan titik buta untuk menghindari peluru. Si paman menambahkan jika mereka berada dalam situasi yang sama, maka Jian harus memanfaatkan titik buta itu seperti karakter utama dalam film tersebut. Jian pun mengecek tembakan dari luar, memancing Sungjo agar menembak. Jiana. Takia. Sehingga Jian tahu dari sudut mana peluru berasal, sekaligus area titik buta Sungjo. Jian melompat untuk mendapatkan pistol, tapi Sungjo yang merubah posisinya membuat Sungjo tetap bisa melihat Jian, lalu... Weh? Jian yang ingin mengambil pistol di bawah kursi malah menemukan senjata api yang jauh lebih besar dan... Sebelum kejadian penembakan itu, drama mundur ke adegan ketika Jian berada di kantor polisi setelah menghajar seorang pria barokokok yang masuk toilet wanita. Si pria yang tak terima dihajar langsung menuntutnya meskipun dalam rekaman CCTV, pria itu terbukti bersalah masuk ke toilet wanita. Namun polisi tetap tidak membenarkan tindakan Jian yang menghajar orang lain apapun alasannya. Untuk itu, Jian harus membawa walinya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Karena sudah tidak memiliki orang tua, Jian pun akhirnya menghubungi sang paman. Namun ketika menelepon, itu bukan suara pamannya, tapi Hansip yang memberitahunya bahwa sang paman sudah meninggal. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Alhasil, Jian pergi ke sana diantar oleh seorang supir bernama Hanjo. Di dalam taksi, Jian teringat ketika pamannya bernama Jinman memasang teralis besi di setiap jendela kamarnya, termasuk lemari besi anti peluru. Agar jika terjadi baku tembak, Jian bisa bersembunyi di dalam lemari. Jian jelas bingung, lagian dia tidak membutuhkan semua itu karena dia bukanlah teroris. Jian lebih tertarik membahas bosnya yang kemarin-kemarin mencurangi gajinya. Si bos tiba-tiba kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Tak berapa lama setelah itu bosnya menelepon berjanji akan membayar semua gaji yang selama ini dia curangi. Apa mungkin gara-gara dia menyebut nama Jinman 3 kali sehingga bosnya itu menerima karmanya. Jinman mengaku kalau itu adalah perbuatannya meskipun Jian sama sekali gak percaya. Jinman kemudian memfoto kartu mahasiswa Jian, menyuruhnya agar menghafal nomor identitas mahasiswanya sendiri karena itu sangatlah penting. Lagi-lagi Jian dibuat bingung dengan tingkah pamannya, tapi dia tak mau membahasnya. 태어나서 죽을 때까지 평생을 쫓아다니고. 갑자기 뭔 소리야? 2201-9074, 2201
9074. Nomor identitas mahasiswa itu adalah kata-kata terakhir yang Jian dengar dari Jinman. Secara kebetulan Mang Hanjo adalah teman Jinman saat sekolah dulu. Terkejut karena dia baru tahu kalau tujuan mereka ini untuk melihat jenazah Jinman. Sampai di tempat tujuan, Mang Hanjo memberikan kartu namanya. Siapa tahu sewaktu-waktu Jian membutuhkan bantuannya. Jian pun masuk ke dalam, melihat jasad Jinman yang dinyatakan polisi sebagai bunuh diri. Namun saat melihat luka di bagian leher, Jian merasa seperti ada yang janggal karena biasanya orang yang ingin mengakhiri hidup akan melukai tangannya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan polisi dari CCTV yang tidak menemukan tersangka, polisi menyatakan kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Dengan begitu, Jian tak butuh hasil autopsi sekaligus menerima hasil penyelidikan polisi. 부검 의견서는 필요 없습니다. 네, 이제 인계 절차 진행하겠습니다. Sebelum dimasukkan ke kamar mayat, Jian sempat melihat tato di tangan Jinman bertuliskan Murdahab. Tak tahu sejak kapan tato itu ada. Pulang ke rumah, Jian merenung di depan pintu, seakan belum percaya dengan kematian sang paman. Setelah itu, dia meminta Jungmin, teman SD-nya sekaligus karyawan pamannya, untuk mengedit foto Jinman buat acara pemakaman. Harus pakai filter B612, biar muka kelihatan glowing tanpa bisul dan jerawat. Urusan seperti itu mah emang gampang buat Jungmin, karena dia merupakan lulusan teknik komputer, dan selama ini mengelola situs penjualan selang milik Jinman. Singkatnya, di upacara pemakaman Jinman, Mang Hanjo membawa teman-teman masa kecil Jinman. Tapi saat melihat karangan bunga atas nama Lee Yong-han, dia mulai bingung karena tak mengenali nama itu. Dia juga tidak mengenali tamu kembar yang gak mau menjawab sapaannya. 그렇게 저기 진만이 직장 동료분들 그래요. 예. Tapi Jian tak begitu peduli dengan kejadian itu, sebab di luar ada seseorang yang ngomong dengan kalimat aneh. 라고 갈 것을. Di tempat berbeda, saat membersihkan kamar mandi, Jungmin menemukan noda darah di sebuah lemari, dan ketika dibuka, ada ponsel juga di dalamnya. Kembali ke rumah duka, 3 teman Jinman mulai menggibah tentang masa lalu Jinman. Ada yang bilang Jinman adalah pengusaha selang yang bangkrut, ada yang bilang sebagai ketua gangster, dan ada juga yang bilang kalau Jinman adalah seorang mata-mata anti Korea Utara yang bekerja untuk intelijen nasional. Untuk yang ketiga, mereka sulit mempercayainya karena yang mereka tahu ketika kecil Jinman adalah murid bodoh. Hanjo yang udah mabuk tai kotok merasa tak senang dengan teman-temannya yang menjelekan Jinman, mengingatkan kalau Jinman lah yang menolong mereka ketika kesulitan uang. Jinman juga pernah menyelamatkan keluarga Hanjo dari kebangkrutan, mengembalikan uang yang dipakai ayah Hanjo sehabis kalah judi. Padahal waktu itu keluarganya sudah menyalakan asap racun untuk mengakhiri hidup bersama-sama karena frustasi. Jelas dong teman-teman lain gak nyangka kalau yang mengantarkan uang itu adalah Jinman. Lain halnya dengan Jian yang hanya menyimak obrolan mereka karena walau udah 10 tahun tinggal bersama Jinman, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pamannya itu. Selesai dikremasi, para pelayat bersiap menuju pemakaman. Sedangkan Jian dengan ekspresi lempengnya bermaksud menyalakan rokok, dibantu oleh seorang supir bernama Jaewon yang tiba-tiba mengakrabkan diri. 다 피시면 출발하겠습니다. Di dalam bis, teman-teman Jinman sempat bingung karena kalau diperhatikan, Jian sama sekali tidak terlihat sedih akan kematian pamannya. Tapi Jungmin membela, berkata kalau setiap orang punya cara berbeda saat berduka. Setelah pemakaman selesai, Jian diantar pulang oleh Jungmin.
Di sana ekspresi wajah lempeng Jian seketika berubah karena bagaimanapun juga Jinman adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. 뭐가 그렇게 힘들다. 나 좀 어떡해야 돼. Tak berapa lama, Jungmin balik lagi karena kelupaan sesuatu. Dan akhirnya, Jian punya teman untuk meluapkan kesedihannya. Setelah agak tenang, Jungmin menyerahkan ponsel jadul milik Jinman yang dia temukan di kamar mandi. Ketika dicek, Jian mendapat pesan dari seorang pelanggan yang sudah mentransfer uang sebanyak 70 juta won. Tentu saja Jian bingung karena uang itu terlalu banyak jika hanya untuk membeli selang. Tak hanya itu, mereka juga sangat terkejut melihat saldo rekening Jinman yang mencapai 18,7 miliar won. Karena penasaran dengan pekerjaan pamannya, Jian menyuruh Jungmin untuk membuka website yang Jungmin kerjakan saat bekerja untuk Jinman. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata website penjualan selang itu hanyalah kedok saja karena website tersebut terhubung ke situs lain bernama Murdehab. Sama persis dengan tulisan tato di tangan Jinman. Nah, karena mereka membuka komputer Jinman, akhirnya mereka masuk sebagai pengelola website toko penjual senjata api. Dari sana mereka tahu bahwa selama ini Jinman berjualan senjata api di dark web. Tak berapa lama, seorang pelanggan mengirim email menyatakan sudah mentransfer uang dan dia ingin pesanannya segera dikirim. Jian membalas kalau tokonya sudah tutup, meminta nomor rekening agar dia bisa mengembalikan uang yang sudah dikirim. Masalahnya, pelanggan itu tahu bahwa Jinman sudah meninggal, mengancam akan membunuh Jian hari ini. Jelas dong mereka panik. Jungmin langsung mematikan komputer, meminta Jian agar tidak mempedulikan pesan tersebut. Di saat bersamaan suara bel berbunyi, tamu wanita mengaku sebagai guru Freipat bahasa Mandarinnya Jinman. Dan tamu wanita itu memaksa ingin masuk, menunggu di dalam sampai Jinman pulang. Tapi sebelum lanjut cerita, kita flashback terlebih dahulu ke awal mula Jian dan Jinman bertemu. Saat itu, Jian masih berusia 7 tahun. Di sana ada Jinman yang ikut makan bersama dengan keluarganya. Ayah Jian bernama Jinchon memarahi adiknya yaitu Jinman karena Jinman sudah 7 tahun lebih pergi dari rumah tanpa memberi kabar apapun pada keluarga. Untungnya keributan itu berhasil dilerai oleh ibu Jian. Lain halnya dengan nenek Jian yang senang karena Jinman ternyata masih hidup dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Dan di momen itulah Jinman yang baru pulang lagi ke rumah mengenalkan diri pada Jian yang merupakan keponakannya. 정진만이야. 기억해둬. Singkat cerita, ibu mereka meninggal. Jinman yang merasa ada yang janggal menyarankan kakaknya agar melakukan autopsi. Namun kakaknya membenarkan bahwa ibu mereka terkena kanker, bahkan sudah 2 kali masuk operasi, jadi wajar jika ibu mereka meninggal. Lagian, dokter pernah memperingatkannya agar bersiap dengan kemungkinan terburuk. Adu bacot itu lagi-lagi dilerai oleh ibu Jian. Lalu setelah itu, 준비할 거 많아. 정지야, 너 내가 이리 와. ibu Jian meminta Jinman untuk mengantar anaknya pulang karena dia dan suaminya masih harus mengurus persiapan pemakaman. Tak lama kemudian, Sungjo datang ke pemakaman, membuat Jinchon dan istrinya bingung karena mereka tak mengenalnya, meskipun Sungjo mengaku bahwa dia adalah teman lama Jinman. 제가 진만을 우리 진만이가 안 보이네요. Di rumah, sambil menonton satwa liar yang saling memangsa, Jian berkata kalau kematian itu sangatlah menyebalkan karena gara-gara itu dia jadi tak bisa ketemu lagi dengan neneknya. Jinman menjawab kalau pada akhirnya mereka semua akan jadi pocong sembari mencotokkan singa di televisi yang tetap tenang meski akan mati diserang oleh kelompok hiena yang berisik. Artinya, hanya yang lemahlah yang menggonggong, jadi dia ingin Jian kuat, biarkan musuh yang menggonggong.
Di saat bersamaan Jinman mendapat telepon dari seseorang sehingga dia meminta Jian tetap di rumah karena dia akan kembali ke rumah duka menemui orang tuanya. Sebelum pergi, Jinman berpesan agar Jian tak sembarangan membuka pintu kecuali kepada temannya yang nanti akan datang. Untuk memastikan bahwa orang yang datang adalah teman Jinman, Jian harus membuat kode sendiri biar kode itu Jinman berikan kepada temannya. 네가 수수께끼를 내서 말은 말인데 타지 못하는 말은 양말. Beberapa jam kemudian, seorang pria terlihat berada di depan rumah ingin membuka pintu. Jian langsung memberikan pertanyaan, namun pria itu tak merespon, langsung membobol rumah tersebut. 문제의 정답을 말하면 문을 열어줄 거야. 말은 말인데 타지 못하는 말은? Jelas dong Jian ketakutan, lalu tiba-tiba. 삼촌 친구 맞아요? Yah, inilah teman Jinman yang asli menjawab pertanyaan yang diberikan Jian melalui ponselnya. Hanya saja mereka masih belum aman karena ada dua orang pria lagi yang akan datang. Sehingga Jian diminta untuk bersembunyi di dalam kamar. Dua pria yang dimaksud akhirnya datang dan salah satunya adalah si Sungjo yang kini bertarung dengan teman Jinman. Jian yang penasaran mengintip di sela-sela pintu melihat teman Jinman dibunuh oleh Sungjo. Alhasil, Jian yang ketakutan segera kabur untuk menghindari para penjahat itu. Sungjo dan anak buahnya berhasil menemukan Jian sedang bergelantungan memegang besi balkon. Karena takut ketangkap, dia nekat menjatuhkan diri ke bawah. Beruntung dia jatuh tepat di atas rongsokan sofa yang empuk dan langsung melarikan diri. Sungjo dan anak buahnya terus mengejar, tapi 보인 것 같은데. Jian pun segera dibawa ke rumah sakit dan dalam keadaan setengah sadar dia mendengar obrolan polisi kalau orang tua Jian dibunuh di rumah duka lalu pamannya menghilang entah kemana. Malamnya Jian bermimpi melihat seekor serigala membawa potongan tangan di hadapannya. Hanya saja dia merasa ada seseorang yang mengincarnya. Dan benar saja itu adalah orang yang membunuh teman Jinman. Segera masuk ke kamar mayat, bersembunyi di salah satu lemari mayat. 찾은 것 같소. Jian sangat sedih karena kebetulan dia masuk ke lemari mayat ibunya. Sementara orang ini tak henti membuka satu persatu lemari mayat sampai ketika akan membuka lemari Jian. Dan Jinman yang berhasil mengalahkan musuhnya segera menggendongnya pulang. Sebulan kemudian Jinman membawa Jian pindah ke tempat yang baru, memberi boneka tanpa bicara satu patah kata pun. Tiba di halaman rumah, Jian sempat terjatuh, tapi Jinman sama sekali tak mau membantu. 나는 너의 엄마 아빠가 아니야. 엄마 아빠가 너한테 해줬던 것들을. Semenjak pindah ke tempat baru, Jian tak lagi berbicara karena mengalami gangguan komunikasi disertai amnesia. Penyebabnya mungkin stres dan shock setelah kehilangan orang tuanya disertai berbagai kejadian yang dialaminya. Makanya Jian harus menjalani pengobatan rutin dan konseling. Hal itu membuat Jinman merasa bersalah karena gara-gara dirinya, keluarganya jadi kebawa-bawa masalah. Jian juga sering dirundung oleh teman sekelasnya, meskipun kadang-kadang Jungmin selalu muncul membelanya. Masalahnya, salah satu temannya yang merundung terus-terusan meledek, menyebarkan rumor tentang ibu Jian yang dibunuh oleh ayahnya sendiri,
dan setelah itu ayahnya bunuh diri. 아이들과 융화되지 못하고 겉도는 Suatu hari saat pulang sekolah, hujan turun. Di saat teman-temannya dijemput oleh orang tuanya, Jian justru pulang sendiri sambil hujan-hujanan. Di tengah perjalanan, Jinman datang menawarkan tumpangan, tapi Jian menolak, sehingga Jinman yang tak mau ambil pusing segera meninggalkannya. Di hari berikutnya, Jinman sengaja menyiapkan makanan untuk Jian, tapi Jian yang masih kesal mengabaikannya. Sehingga Jinman yang merasa sia-sia menawarkan makanan gantian mengabaikan Jian. Sejak saat itu meskipun tinggal serumah, mereka seperti hidup masing-masing. Bahkan setiap Jian butuh sesuatu untuk keperluan sekolah, Jian hanya meninggalkan pesan di kulkas. Hari Rabu isuk-isuk, murid laki-laki yang dilempar kursi waktu itu membalas dendam, mengurung Jian di gudang sekolah. Awalnya, Jian tetap diam, namun semakin malam, dia merasa seperti ada hewan buas membawa potongan tangan seperti di dalam mimpinya. Jian yang ketakutan menggedor-gedor pintu dan akhirnya bersuara memanggil nama Jinman. Layaknya Jaya Langkung yang diundang, Jinman pun datang menyelamatkannya. Sejak saat itu, gangguan komunikasi Jian sembuh, dan untuk pertama kalinya, Jinman ngajak Jian makan bersama layaknya ayah dan anak. 맛있다 삼겹살. Kembali ke masa sekarang, wanita yang mengaku guru Fraipat bahasa Mandarinnya Jinman memaksa ingin menunggu di dalam. Jian berusaha menolak alasan jika Jinman tidak akan pulang hari ini. Wanita bernama Min Ye itu menggunakan bahasa Mandarin memuji Jian yang katanya pintar. Min Ye tahu karena Jinman sering bercerita tentang Jian kepadanya. Jian yang juga bisa bahasa Mandarin menjawab, mana mungkin pamannya menceritakan tentang dirinya kepada sembarang orang. Karena pintu tak kunjung dibuka, Min Ye pun terpaksa pergi. Tak lama kemudian, Jian kembali mendapat pesan ancaman pembunuhan. Di saat yang sama, setelah berhasil meretas akun operator Murderhead, Jungmin menemukan informasi baru tentang anggota khusus yang mengoperasikan website. Karena hanya orang-orang yang luluslah yang bisa mendapatkan kode tersebut sekaligus bisa berbelanja senjata di Murderhead. Itu pun tak semua barang bisa dibeli, harus sesuai dengan warna kodenya. Jadi ada 4 warna. Pertama, kode merah, berarti pembunuh hanya bisa membeli senjata untuk menyerang. Yang kedua, kode ungu, mata-mata hanya bisa membeli berbagai alat penyadap, kecuali jika penyamaran terbongkar maka bisa membeli senjata. Kemudian kode kuning, berarti pembersih, hanya bisa membeli soklin lantai serta alat untuk membereskan TKP, termasuk jasa untuk menghindari hukum. Terakhir, kode hijau, kode yang paling spesial, orang yang menerima kode dari Murderhead. Semua kode tidak boleh menyerang kode hijau, karena jika ada yang melanggar, maka semua orang yang berkode harus mempertahankan nyawanya demi melindungi kode hijau. Menariknya, orang yang mempunyai kode hijau itu adalah Jinman dan Jian. Tentu saja Jian sangat terkejut, semakin bingung dengan apa yang terjadi. Belum reda rasa terkejutnya, tiba-tiba terdengar suara keras disertai getaran hebat. Ternyata tembok rumah sudah runtuh, diserang oleh drone bersenjata. Kita 집으로 나가자. 방탄이야? Jungmin hampir saja mati
Beruntung Jian menyelamatkannya hanya dengan menggunakan ketapel. Nah, sebelum penyerangan hari itu, gerombolan penjahat ini berkumpul dengan senjatanya. Tak lama berselang, pria botak bernama Saman Kim datang, menyayat tangannya, mengeluarkan kode yang tertanam di tubuhnya. Karena dia merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Mereka membeli senjata itu dari Jinman, dan karena sekarang Jinman sudah meninggal, maka siapapun yang berhasil menangkap Jian akan mendapatkan bonus. Setelah itu, mereka bersama-sama pergi menaiki mobil. Lanjut ke episode 3, drama kemudian mundur ketika Jian berumur 17 tahun. Saat itu, Jinman ingin merenovasi rumahnya yang dikerjakan oleh temannya sendiri bernama Pasin Kere. Jian sempat protes karena proses renovasi pasti memakan waktu yang cukup lama. Jinman menjawab bahwa rumah ini sudah tidak aman dan harus segera diperbaiki. Nah, sambil menunggu renovasi selesai, Jinman mengajak Jian ngecamp di hutan, hitung-hitung tadabur alam. Tapi sesampainya di sana, bukannya masang tenda, mereka malah nginap di bibir goa. Jelas saja, Jian kesal. Selain tidak ada sinyal, Jinman juga tiba-tiba sakit nyeri perinikan. Jian menyarankan lebih baik mereka tidur di motel saja daripada kesusahan seperti ini. Jinman yang gak mau berdebat mengeluarkan peta lalu meminta Jian berjalan ke sebuah shelter berjarak 60 km untuk mencari bantuan. Tak lupa Jinman juga memberikan sebuah ketapel untuk jaga-jaga, siapa tahu Jian ketemu sama dinosaurus ataupun kuntilanak. Namun, bila dalam keadaan darurat sekali, Jian hanya perlu menyebut namanya 3 kali, maka Jinman akan segera menyelamatkannya. Jian pun terpaksa pergi, dan hal itu dimanfaatkan Jinman untuk menghubungi Pasin, berterima kasih karena ide yang diberikannya sangatlah manjur. Ya, rupanya itu hanya akal-akalan Jinman dan Pasin saja, ingin melatih Jian bertahan hidup di dalam hutan. Jinman juga menemukan sesuatu yang sepertinya adalah senjata api. Sementara Jian terus berjalan meski dengan lampu penerangan yang terbatas. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah shelter yang dimaksud Jinman. Namun ketika Jian membuka pintu, terlihat beberapa ekor anjing yang sedang botram memakan daging. Penampakan ini mengingatkan Jian akan traumanya dulu. Mau tidak mau Jian harus melawan, menggunakan ketapelnya meski salah satu anjing sempat menggigitnya. Sampai pada akhirnya beberapa anjing melarikan diri, menyisakan satu anjing yang terdiam tak menggonggong seperti lagi bete. Jian mengarahkan ketapelnya, tapi anjing itu dapat menghindarinya. Namun tiba-tiba, ya, itu adalah Jinman yang menggunakan senjata apinya. Di perjalanan pulang, Jian protes kenapa pamannya hanya memberinya ketapel padahal memiliki senjata api. Jinman hanya menjawab kalau Jian masih bulu kumuut atau di bawah umur, jadi belum pantas membawa senjata api. Namun beberapa hari setelahnya, saat Jian berlatih menggunakan ketapelnya, Jinman datang menjelaskan bagian-bagian senjata lalu melatih cara menggunakannya. 너 스스로를 보호할 수도 있고 반드시 누군가는 죽을 수밖에 없다는 거. 이건 배럴, 이건 리턴 스프링, 이건 본체. Kembali ke masa sekarang, setelah menghancurkan drone itu, Jian membawa Jungmin pergi menggunakan pintu lemari anti peluru sebagai tamengnya. Minhye yang baru sadar ada yang tak beres, kemudian mengeluarkan senjatanya. Kembali ke dalam, Jian dan Jungmin harus terpental setelah drone itu melemparkan bahan peledak. Dan kali ini mereka benar-benar dalam bahaya. Tapi Jungmin yang ingin kabur dihentikan Minhye lalu membiusnya hingga tak sadarkan diri. Jian yang menyangka kalau Minhye akan membunuh mereka pastinya melawan.
dia langsung memindai kode Jian yang berwarna hijau, menyarankan agar Jian bergerak seperti Jinman pamannya. Dan berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jian yang kesal berniat menyerang kembali Min Hye, namun rupanya itu Sung Jo yang membidik mereka dari kejauhan. Setelah memastikan bahwa Jian berkode hijau, Min Hye mengaku kalau kedatangannya hanya untuk melindungi Jian. Dan agar Jian percaya nih, Min Hye menebak 3 kejadian ketika Jian berteriak memanggil nama Jinman sebanyak 3 kali. Yaitu saat Jian dirundung teman sekolah, saat Jian dilecehkan oleh teman kuliahnya, dan saat pemilik restoran mencurangi gajinya. Jadi, karena Jian memiliki kode hijau, dia wajib dilindungi oleh siapapun yang menerima kode bahaya dari kode hijau. Alhasil, murid yang merundung Jian waktu itu terpaksa sekolahnya dipindahkan. Ada juga teman kuliah yang melecehkan Jian dibuat berhenti dari kuliahnya. Termasuk bos restoran yang mencurangi gaji Jian pun akhirnya mengalami kecelakaan. Membuat Jian semakin bingung dengan kehidupan pamannya selama ini. Di luar, salah satu anak buah Tuan Kim bertanya, kenapa mereka harus berlebihan seperti ini? Toh yang akan mereka tangkap hanyalah gadis 21 tahun. Tuan Kim menjelaskan kalau gadis itu adalah keponakan Jinman yang mempunyai kode hijau. Sehingga akan banyak orang yang akan membantunya. Tuan Kim juga terus berkoordinasi dengan Sung Jo agar fokus kepada target. Dengan begitu, Sung Jo yakin ada seseorang yang membantu Jian sehingga dia meminta yang lain untuk meluncurkan drone. 도와주고 있는 것 같은데? 아무것도 안 보이니까 연기 좀 싹 다 치워보시겠어요? Min Hye yang cekatan langsung keluar menembaki drone tersebut dan Sung Jo yang melihat target langsung menembaknya walaupun hanya mengenai lengan target. Sekaligus jadi tahu bahwa orang yang membantu Jian adalah Min Hye. Orang yang memiliki 2 kode, merah dan ungu. Artinya, Min Hye pandai menggunakan senjata sekaligus ahli dalam membuat siasat. Maka bisa dipastikan kalau mereka akan sedikit kesulitan menyelesaikan misi ini. Namun, mereka tak peduli. Pokoknya mereka harus tetap maju. Jian yang melihat ada pistol di tengah berniat akan mengambilnya. Tapi Sung Jo yang menyadarinya langsung menjauhkan pistol tersebut. Sehingga terjadilah adegan seperti di awal cerita. Di mana Jian yang melompat ke arah kursi malah menemukan senjata yang lebih besar peninggalan Jinman. Min Hye terus meyakinkan Jian dengan memberikan instruksi cara menggunakan senjata tersebut. 어차피 총 쏘는 건 저격총이나 권총이고 장전만 하면 돼. 정진만 효과 맞구만. Di sisi lain, Jung Min yang baru sadar dari pingsannya hampir saja tewas oleh salah satu pasukan Tuan Kim. Sadar kalau rombongan Tuan Kim sudah semakin dekat dengan mereka, Min Hye menyuruh Jian dan Jung Min pergi ke gudang tempat Jinman bekerja. Karena dia sudah berjanji pada Jinman untuk melindungi Jian. Mau tidak mau mereka harus nurut, membawa pintu anti peluru untuk menghindari serangan. Sung Jo yang melihat itu mengarahkan Tuan Kim dan pasukannya pergi ke gudang juga lewat belakang. Tak sadar dengan Min Hye yang terus membidiknya. 역시 你跑不掉了。 Jian dan Jung Min akhirnya bisa masuk ke dalam gudang, diikuti Tuan Kim serta pasukannya yang masuk ke dalam juga. Min Hye yang baru tiba menyuruh Jian turun ke bawah menggunakan lift barang, biar dia yang menghadapi pasukan Tuan Kim sendirian.
Masalahnya, ada nomor PIN yang harus dimasukkan agar lift tersebut berfungsi. Jian coba memasukkan tanggal kelahiran Jinman dan juga dirinya, tapi dua-duanya gagal. Seketika, dia teringat kepada Jinman yang dulu pernah menyuruhnya ngapalin nik mahasiswanya. 201 9074. Dan setelah dicoba, lift itu benar-benar berfungsi. Turun ke lantai bawah, mereka akhirnya bisa melihat barang-barang ilegal yang dijual Jinman selama ini. Namun, tiba-tiba seorang pria berteragos muncul mengarahkan senjatanya. Untungnya, dia mengenali Jian, lalu sekalian memperkenalkan diri dengan nama Brother. 난 브라더야. Sedangkan di gudang atas, Tuan Kim dan pasukannya sekarang memasuki gudang yang telah ditunggu oleh Min Ye. Masuk ke episode 4, kita dibawa lagi ke masa lalu saat Jinman berada di ruang sidang sebagai saksi. Ditanya apakah Jinman melihat warga sipil dibunuh oleh Bell saat melakukan misi. Bell adalah rekan Jinman ketika masih satu tim. Dan sekarang entah apa masalahnya, Bell ingin membunuh semua keluarga Jinman. 팀장 나 춘철이에요. 베일이 아직 살아있습니다. 시 팀장 어머니 장례식장으로 움직이고 있어요. Makanya saat Bell datang ke acara pemakaman ibunya, Jinman langsung menghubungi temannya bernama Honda untuk melindungi Jian. Sedangkan dia akan pergi ke pemakaman ibunya melindungi kakaknya. Sialnya, mobil Jinman terhenti karena ada mobil mogok yang menghalanginya. Di saat bersamaan, mobil truk datang dari arah belakang, disusul dengan pasukan bersenjata yang langsung mengepungnya. Lanjut ke masa sekarang, Min Ye yang ahli strategi sengaja mematikan lampu, bergerak membunuh satu persatu anak buah si Kim, dan bertarung dalam kegelapan. Sung Jo meminta rombongan lain segera datang, namun Min Ye yang sudah tahu posisi mereka malah jadi semakin beringas tanpa ampun membunuh mereka semua satu persatu. 이렇게 어두운 데선 시야부 Sehingga yang tersisa hanya Tuan Kim saja dengan luka di bagian leher karena tebasan pertama Min Ye. Walaupun dalam segi kecepatan Min Ye lebih baik, tapi soal kekuatan mah Tuan Kim pasti lebih roso. Tuan Kim ingin membunuh Min Ye dengan pisau, tapi tiba-tiba wajahnya berubah jadi biru akibat pisau yang digunakan Min Ye tadi mengandung racun. Sementara si Brother dengan gugupnya menodongkan senjata kepada Jung Min, meminta Jian untuk memborgolnya. Awalnya Jian terlihat nurut, tapi setelah itu saat melihat wajah asli si Brother, Jian jadi teringat masa lalu ketika dia naik wahana dengan seorang pria bernama Jun Yun. Karena mulai merasa nyaman, Jian diantar pulang oleh Jun Yun dan sebagai hadiahnya, Jian memperbolehkan Jun Yun untuk mencipoknya. Tapi pasien yang sedari tadi melihat adegan itu terus memojokkan Jun Yun, begitupun dengan Jinman. 너무 쫀스라. Di lain hari, teman-teman SMA Jian menyebut Jian sebagai orang miskin yang bekerja di dua tempat dan menuduh pamannya sebagai mucikarinya. Siswi bernama Min Suk
meminta teman-temannya berhenti ngegosip karena dia takut dilempar kursi lagi seperti ketika mereka masih SD dulu. Jadi si Minsuk ini bukan ngebela ya sobat kompa, tapi nyindir si Koplok teh. Jian yang kesal menyalahkan pamannya atas semua ini. Sehingga saat pulang kerja, dia langsung menemui pamannya. Bertanya kenapa waktu Minsuk datang ke rumah, pamannya tak melepas pandangannya kepada Minsuk. Jadinya teman-temannya mengira kalau Jinman adalah orang cabul. Sekaligus Jian harus kehilangan Minsuk, teman satu-satunya. Tak hanya itu, Jian juga mempertanyakan tentang guru Freipatnya yang dituduh Jinman melakukan pelecehan. Sehingga gurunya itu berhenti mengajarinya. Jinman menjelaskan kalau Minsuk telah mencuri jam tangannya. Dia sengaja menatap, ingin tahu apakah Minsuk mau minta maaf sambil mengembalikan jam tangan itu. Dan untuk kasus guru Freipatnya, dia memang cabul. Buktinya seminggu setelah berhenti ngajar, dia ditangkap hansip atas kasus pelecehan. Pokoknya, sebagai wali, Jinman akan melindungi Jian dengan baik, termasuk dari pacarnya, si Junyun. Jinman berkata bahwa si Junyun itu bukanlah pria baik. Terbukti saat mengendarai motor ke sekolah, dia tidak pernah menggunakan helm dan sering kasbon rokok di warung. Tapi Jian tetap gak senang, mengaku sengaja bekerja paruh waktu agar dia punya tabungan biar bisa pisah rumah dari pamannya. Jinman pun menyetujuinya dengan syarat Jian mampu memukul wajahnya. Karena sudah kesal, Jian pun langsung mencoba untuk memukul wajah pamannya, tapi... 들려. 설거지 네가 해. Sejak saat itu, Jian selalu mencari kesempatan untuk memukul wajah Jinman. Bahkan ketika Jian berlatih mengendarai forklift dengan Pasin, dia sengaja menutup jalan Jinman agar punya banyak kesempatan memukul pamannya. 지게 정원이 지키고 들어와. Jian jadi tambah emosi, ingin mengejar sekali lagi, tapi keburu dihentikan Pasin. Berkata kalau gerakan Jian masih seperti siput, jadi mana mungkin bisa mengenai Jinman. Jian balik kesal kepada Pasin, ingin menghajarnya juga, tapi keburu dikunci atas persetujuan Jinman. Setelah sadar Jian protes, ternyata ada juga seorang paman yang tega membuat keponakannya pingsan. Suatu malam, Jian sengaja mendatangi warung mie sorodot milik Pasin, dan karena si Pasin ini adalah keturunan Thailand Batak, jadi dia sangat menguasai Muay Thai. Untuk itu, Jian meminta Pasin mengajarinya agar dia bisa memukul Jinman. Berjanji akan memberikan gaji paruh waktunya kepada Pasin sebagai imbalannya. Jelas dong si Pasin setuju, kan lumayan buat ngedepo. Dan untuk pelajaran pertama, Jian harus bisa menakis serangan. 막아봐. Waktu pun terus berganti, Jian semakin giat berlatih, baik di sekolah ataupun di tempat kerja. Tapi tetap saja belum mampu memukul wajah Jinman. Meskipun begitu, hari demi hari Jian terus menunjukkan perkembangan dalam latihannya. Sampai suatu malam, Jian melihat Minsuk akan dilecehkan oleh beberapa pria. Apa boleh buat, akhirnya mereka mengalihkan target kepada Jian. Lalu... Di saat bersamaan, polisi datang bersama Minsuk, lalu mengucapkan terima kasih kepada Jian yang telah menyelamatkannya. Jian sangat senang dengan kemampuan bertarungnya sekarang, meski dia belum menguasai jurus kodok bangkong. Jian minta diturunkan di kedai milik Pasin, tapi Pasin sudah tidak ada di sana, hanya ada polisi dan warga yang merasa ditipu. Usut punya usut, si Pasin kabur setelah meminjam uang kepada para pelanggannya. Muka-muka kayak si Pasin sih emang cocok jadi tukang tipu. Hanya saja sebelum pergi, Pasin sempat membuat surat untuk Jian. Beralih ke masa sekarang setelah Jian dan Jungmin menyekap brother,
Jian melihat seluruh layar CCTV, termasuk yang ada di kamar maupun toilet. Tak menyangka jika si brother terus mengawasinya hingga ke lubang pertapaan, membuat Jian ingin menembak si brother. Brother berkata jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Min Ye sudah kehabisan peluru karena akan ada banyak lagi orang yang datang. Sementara Jung Min mengecek tempat itu lebih lanjut, menyalakan lampu membuat brother kesakitan. Karena dia menderita seroderma pigmentosum, sensitif terhadap sinar ultraviolet. Jian berjanji akan membantunya asalkan brother mau menceritakan semuanya. Tapi saat brother ingin bercerita, Jung Min langsung menyumpal mulutnya dengan kain. Jung Min berkata, seharusnya Jian hati-hati terhadap si brother yang selama ini memata-matainya. Jung Min lalu masuk ke ruang server, tak menyangka jika server toko senjata ini sangatlah besar. Saat Jian lengah, brother berhasil melepaskan diri, berkata kalau Jian seharusnya tak mempercayai Jung Min. Hanya saja Jian yang ingin mengejar malah terjebak dalam sebuah ruangan, di mana di dalamnya terdapat juga beberapa layar CCTV. Dan setelah memadamkan lampu, brother dengan mudah melumpuhkan si Jung Min menggunakan senjata bius lalu mengikatnya. Brother kemudian mengalihkan semua kamera ke arah dirinya, mengarahkan Jian untuk membaca dokumen pengalihan ahli waris dari Jinman kepada Jian. Dan jika Jian setuju meneruskannya, maka orang-orang seperti Min Ye dan brother akan siap mematuhi perintah Jian. Bahkan siap mengorbankan nyawa mereka sendiri. Jian pastinya setuju karena yang penting dia bisa bebas dulu. Namun setelah naik ke atas, Jian malah mengambil senjata api si brother, memintanya untuk melepaskan Jung Min. Tapi brother lagi-lagi menolak karena Jung Min adalah penyebab Jinman meninggal. Jian yang tidak percaya mengancam akan menembak brother jika tak mau melepaskan Jung Min. Saat dilepas, Jung Min langsung menghajar si brother sebelum Jian menghentikannya sambil mengacungkan pistol. Artinya, Jian jadi sedikit waspada kepada Jung Min. Brother lalu menyerang balik ke Jung Min sambil memohon agar Jian mempercayainya. Dan jika masih tidak percaya, Jian boleh melihat file rekaman 0404 di komputernya. Tapi Jung Min melarangnya, takut kalau itu hanya jebakan saja. Nah, karena Jung Min juga ingin dipercaya, dia mengingatkan Jian ketika Jian dikurung di gudang sekolah, mengaku kalau dialah yang memberitahu Jinman, membuat Jian bingung siapa yang harus dia percaya. Jian pun teringat saat dirinya ingin memelihara kucing dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Jinman hanya berkata kalau Jian harus siap sedih jika suatu saat kucing itu mati. Artinya, jika Jian sudah memutuskan sesuatu, maka Jian harus sudah siap dengan segala resikonya. Untuk itu Jian memutuskan agar brother membantu Min Ye. Dan si brother yang nurut sengaja meninggalkan kacamatanya di meja sebagai hadiah buat Jian. Sebelum pergi, brother berpesan agar Jian tidak keluar dari pusat Murderhead apapun kondisinya. Min Ye sempat menodongkan senjatanya dari arah belakang, tapi setelah melihat wajah brother, Min Ye langsung mengenalinya setelah sekian lama tak bertemu. Sementara di bawah, Jung Min langsung memeluk Jian dengan erat, berterima kasih karena Jian sudah percaya kepadanya. Namun setelah itu, dia berkata, 너 학교 창고에 갇힌 거 그것도 나야. Ya, Jung Min mulai memperlihatkan pengkhianatannya pada Jian, membiusnya lalu mengambil alih keadaan. Sebelum tak sadarkan diri, Jian teringat dengan dirinya yang menangis setelah kucingnya mati. Artinya, Jian belum bisa menerima konsekuensinya dalam mengambil keputusan. Penasaran siapa Jung Min sebenarnya. Dulu, Jung Min datang kepada Jinman menunjukkan brosur lowongan pekerjaan yang dibuat Jinman. Jung Min mulai memperkenalkan diri dan mengaku bahwa dia adalah teman Jian ketika SD. 배정민이라고 합니다. Lanjut ke masa sekarang, Jung Min dapat telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk membunuh Jian.
Jelas dong Jungmin kaget, tapi daripada dia yang dibunuh, mendingan dia yang membunuh. 여기까지 해놓고 못하겠냐? Jungmin lalu menodongkan pistolnya, tapi sebelum mati, Jian ingin Jungmin memberinya penjelasan kenapa dulu dia mengurungnya di gudang sekolah. Nah, jadi dulu rupanya Jungmin hanya penasaran apakah Jian benar-benar bisu atau tidak, sehingga Jungmin menyuruh 3 temannya memancing Jian untuk berbicara dengan cara mengurungnya. Jian pastinya sangat kesal, tapi sayang dia tak bisa berbuat apa-apa. Jungmin lalu menceritakan situasi yang terjadi sekarang. Semuanya berawal dari sebuah tempat bernama Babylon. Dulu, setelah Jungmin pulang dari wajib militer, Jungmin dan temannya membahas tentang dark web, situs gelap yang menawarkan jasa pembunuh, jual beli senjata, dan kegiatan ilegal lainnya. Nah, karena mereka lulusan teknik komputer, Jungmin mengajak temannya untuk meretas website ilegal bernama Murder Help. Namun obrolan mereka itu didengar oleh orang lain. Sehingga ketika mereka akan pulang ke kosan, sudah ada pria yang menatap mereka dengan tajam. Pria itu ternyata kembar, di mana yang satunya lagi sudah berada di kamar, dan 2 pria kembar itu merupakan anggota Babylon. Setelah sadar, mereka berdua disuruh berlomba untuk melacak server situs Murder Help. Dan Jungmin keluar sebagai pemenangnya. Alhasil, karena dianggap tidak berguna, teman Jungmin langsung dieksekusi saat itu juga. Jungmin kemudian diperlihatkan foto Jinman dan Jian ditugaskan untuk memata-matai Murder Help melalui mereka. Sehingga Jungmin mendatangi Jinman melamar pekerjaan seperti di awal episode kelima. Saat Jinman pergi, Jungmin selalu mencari kesempatan untuk merekam semua yang ada di sana menggunakan kamera kecil berbentuk pulpen. Dia sempat kaget karena Jinman tiba-tiba kembali. Tapi Jinman sama sekali tak curiga dan tetap cuek. Karena waktu yang diberi Babylon tak banyak, dia memberanikan diri masuk ke salah satu ruangan, tapi... Ya, itu suara Jinman yang sedang mengecek pengeras suara. Alih-alih curiga, Jinman meminta si Jungmin untuk memperbaiki komputernya yang sedikit ada masalah. Tentu saja, Jungmin bersedia sambil sok akrab bertanya tentang Jian yang katanya merupakan sahabatnya. Tapi hal itu justru membuat Jinman bingung karena setahu Jinman dia tak pernah melihat Jungmin berteman dengan Jian. Tapi Jinman tak mau membahasnya, malah pergi dari sana. Kesempatan itu dimanfaatkan Jungmin untuk meretas semuanya. Tak sadar dengan si brother yang memperhatikannya dari gudang tersembunyi. Pulang ke kosan, Jungmin tinggal menunggu Jinman membuka websitenya, maka dia juga akan ikut login setelah sebelumnya memasang alat peretas. Tak berapa lama si kembar datang ditugaskan untuk membunuh Jungmin. Si Jungmin tentu saja bukan orang bodoh. Dia langsung membuat sistem agar kalau dia mati, maka website Murder Help akan mengatur ulang dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Jungmin berkata kalau dia akan membantu Babylon dan punya rencana yang lebih hebat. Alhasil, seseorang yang dipanggil jenderal pun terpaksa membiarkan Jungmin hidup. 보험은 드러나야지. 내가 나만 풀 수 있게 해놨거든. Kembali ke masa sekarang, Jungmin mengecek file 0404 yang isinya video saat Jungmin diikat oleh Jinman. Tapi setelah dilepaskan, video malah berakhir. Jungmin kecewa karena videonya sangat tidak jelas. Namun dia masih menyimpan video dari kamera pulpennya lalu menunjukkannya kepada Jian. Jadi setelah Jinman mengetahui kalau Jungmin adalah mata-mata, Jinman langsung mengikatnya. Tapi Jungmin langsung memperdengarkan suara Jian yang meminta tolong.
Artinya, jika Jungmin mati, maka Jian akan dibunuh juga oleh kelompok Babylon. 약속대로 지안이 바로 풀어줘. Karena khawatir, Jinman langsung menghubungi si Pasin agar merencanakan sesuatu, sekaligus melepaskan si Jungmin karena dia tidak ingin Jian tewas. Segera masuk ke kamar mandi. Nah, si Jungmin yang baru membuka talinya merasa penasaran karena Jinman tak kunjung keluar dari kamar mandi. Namun setelah dicek, Jinman sudah dalam keadaan meninggal. Jungmin langsung tertawa, merasa kalau dia sudah berhasil menipu Jinman sehingga mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal suara Jian itu hanyalah editan si Jungmin saja, bahkan sempat memberitahu Jian bagaimana cara mengubah suaranya menggunakan teknologi. 정지안은 동... Tapi tiba-tiba Jian malah tertawa, jadinya kini giliran si Jungmin yang bingung. Yah, Jian yakin kalaupun dia mati, Jungmin tidak akan selamat dari tempat ini karena pastinya Minhye akan membunuhnya juga. Mengingatkan Jungmin kalau di tempat ini tak ada kelompok Babylon yang ingin menyelamatkannya. Artinya, Jungmin sudah tidak dibutuhkan lagi. Jungmin yang emosi langsung menodongkan pistolnya, lalu Jian berhasil melepaskan diri dan langsung bersembunyi karena si Koplok masih memegang senjata. Seketika, Jian teringat dengan perkataan Jinman agar memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar saat keadaan terdesak. Sementara di luar, Sungjo mendapat telepon dari seseorang yang menyuruhnya menangkap Jian hidup-hidup. Kembali ke gudang bawah, si Jungmin terus aja ngoceh agar Jian keluar dari persembunyiannya, lalu tiba-tiba Sementara di luar, Sungjo dapat bala bantuan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kuma. Sedangkan Minhye mempertanyakan keputusan si brother yang meninggalkan Jian sendirian. Brother hanya menjawab kalau Jinman selalu ingin Jian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lagi pula, dia yakin Jian bukanlah gadis yang lemah. Pokoknya, mereka harus segera membongkar dinding ini tempat Jinman menyembunyikan senjata canggihnya. Karena Jinman sudah merencanakan semuanya setelah mengetahui Bel masih hidup. Kembali ke si Sungjo yang yakin kalau Tuan Kim pasti sudah tewas di dalam. Dari obrolannya, kita jadi tahu bahwa Sungjo dan Kuma adalah orang-orang yang disewa kelompok Babylon untuk menangkap Jian. Tak lama kemudian, bala bantuan kembali datang membawa senjata canggih berupa robot anjing. Awalnya, robot itu diremehkan, tapi mereka langsung kagum setelah melihat kemampuannya yang sangat cepat. Kuma dan pasukannya ikut turun menuju rumah target. Dan di saat bersamaan, Brother serta Minhye juga mempersiapkan semuanya, di mana pintu anti peluru turun menutupi pintu dan jendela secara otomatis. Melihat hal itu, pasukan di luar segera bergerak cepat dan si robot anjing itu berhasil masuk duluan. Masalahnya, robot anjing itu berhasil menahan pintu sehingga mereka bisa masuk ke dalam. Apalagi si robot dilengkapi sensor panas yang dapat mengetahui keberadaan Minhye dan Brother. Sementara di gudang bawah, Jian yang masih bingung dengan semua ini segera membaca buku panduan Mordehab, di mana di sana Jinman sudah memberikan dua pilihan kepada Jian. Pilihan pertama lari melalui pintu rahasia yang ada di belakang,
Di sana ada identitas baru serta uang yang banyak, dilengkapi dengan nomor telepon seseorang yang akan membantunya agar Jian bisa memulai hidup baru dari awal. Atau pilihan kedua, Jian akan tetap menjadi pewaris Mordehep, berjuang dengan orang-orang yang berusaha melindungi Jian. Jinman juga minta maaf karena telah menyeret Jian ke dalam kekacauan ini. Dan sekarang tinggal Jian yang memutuskan. Kembali ke dalam rumah, si robot terlihat melubangi pintu anti peluru itu, diikuti oleh si Kuma dan pasukannya yang langsung memakai masker respiratornya. Minja dan Brother yang udah tahu maksud si robot melakukan hal yang sama. Dan benar saja, robot itu mengeluarkan gas beracun, tapi Brother langsung menaikkan pintu besi, membuat robot itu hancur karena terjepit. Minye lalu mengeluarkan alat pengecohnya berupa flashbang. Kemudian setelah itu, Jian juga ada di sana setelah memilih bergabung membantu orang-orang yang membantunya selama ini. Dan Kuma yang memiliki ilmu rengka gunung ternyata masih hidup meski dengan muka yang amburadul. Kuma kemudian masuk menembak Minhye, lalu menyeret Jian keluar, ingin merusak wajah Jian seperti Jian menghancurkan wajahnya. Tapi ya beruntung Pasin datang tepat waktu menikam Kuma dari belakang. Membuat Jian sangat senang, tak menyangka gurunya datang menyelamatkannya. Pasin menjelaskan kalau waktu mereka tak banyak, mereka harus siap-siap karena pembunuh orang tua Jian, yaitu si Bel, akan segera datang. Inilah si Bel yang mengawasi pertempuran itu dari kejauhan bersama anggota Babylonnya. 니들이 가야겠다. Sebelum lanjut cerita, drama akan mundur ke 14 tahun yang lalu saat Jinman dan timnya yang merupakan tentara bayaran dari perusahaan Babylon sedang menjalankan misi khusus. Diceritakan, Jinman terjebak dalam sebuah mobil bersama Pasin dan seseorang yang harus mereka lindungi. Sebagai kapten dari misi ini, Jinman tetap terlihat santai menunggu diselamatkan oleh Sungjo dan juga Bel. 우리 임무는 이 사람 안전하게 한국으로 돌려놔야 해. Masalahnya, saat ini Sungjo juga sedang dalam kesulitan. Beruntung berhasil diselamatkan juniornya bernama Son Huan. Dan saat mereka berdua terkepung, Bel datang menyelamatkan mereka berdua. Bahkan Bel menyiksa salah satu musuh yang masih hidup secara sadis, membuat Son Huan sangat kaget. Setelah itu, mereka lalu membagi tugas. Bel akan menghabisi teroris yang tersisa, sedangkan Sungjo dan Son Huan menyelamatkan Jinman dan yang lainnya. Hingga akhirnya, Jinman yang terjebak dapat diselamatkan Sungjo sebagai penembak handal di kelompok itu. Namun setelah mereka bersiap pulang, Bel dan Sungjo justru gak muncul-muncul. Akhirnya, Jinman dan Pasin memutuskan untuk mencari mereka. Rupanya, Sungjo dan Son Huan sedang menunggu Bel yang masih ada di atas menghabisi para teroris. Son Huan memutuskan untuk menjemput Bel ke atas meski sudah dicegah oleh Sungjo. Di sana, Son Huan mendengar tangisan warga sipil, tapi Bel tetap menembaknya. Suara tembakan itu didengar oleh Jinman dan Pasin, membuat mereka mendekati asal suara tembakan tersebut. Bel lalu mengembalikan pistolnya ke jasad orang lain
agar seolah-olah jasad itulah yang melakukannya. Sungjo sih ngikut saja, beda halnya dengan Son Hwan yang protes kenapa Bell melakukan hal sadis seperti itu sehingga 그럼 얘는 tiba di TKP. Jinman dan Pasin sudah melihat Sungjo dan Bell sedang meratapi Son Hwan yang sudah tewas. Bingung dengan apa yang dilihatnya. Jinman sebenarnya merasa ada yang janggal dengan tewasnya Son Hwan, namun belum juga mikir. Tiba-tiba seorang anak muncul mengacungkan senjata tanpa amunisi. Jinman berusaha mencegah, tapi psikopat ini langsung menembaknya. Bell merasa harus menembaknya karena dalam misi ini tidak boleh ada saksi mata. Atas tindakannya itu, Bell dibawa ke persidangan untuk diadili. Sungjo yang menjadi saksi saat itu berkilah kalau Bell tidaklah bersalah, mengaku tidak ada warga sipil di sana karena semuanya bersenjata. 그냥 사람들이 아니라 반군 놈들이었다고요. Please answer. Dengan begitu, jaksa memanggil Jinman sebagai saksi mata selanjutnya. Tapi sebelumnya di markas Babylon, Sungjo terus membela Bell di hadapan Jinman. Kalau Bell tidak ada di sana, maka mereka semua pasti akan mati. Sebenarnya, kelompok itu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang setia kepada Bell seperti Sungjo dan si kembar. Ada juga yang setia kepada Jinman seperti Pasin dan Jungcho. Jinman juga protes kepada orang yang sering dipanggil jenderal yaitu Si Yonghan. Setelah mengetahui kalau peluru yang bersarang di kepala Son Hwan merupakan peluru Sungjo. Tapi si jenderal tak mau mempermasalahkan soal itu, berkata kalau sebagai tentara bayaran, pastinya selalu ada korban yang tidak bisa dihindari dalam setiap misinya. Alhasil, saat Jinman dihadirkan sebagai saksi, Jinman berkata, I need your answer. I didn't. "Yah, Jinman mengaku tidak melihat Bell membunuh warga sipil. Dengan begitu, Bell dinyatakan tidak bersalah. Kenapa Jinman mau berbohong di pengadilan? Karena sebelumnya, si jenderal menganggap hanya Jinman yang bisa mengendalikan Bell, jadi si jenderal meminta agar Jinman menyelamatkannya. Jinman sih setuju, asalkan dia tidak ditugaskan bareng lagi dengan Bell. 벨 투입하지 말아주십시오. Namun di misi berikutnya, Jinman lagi-lagi harus satu tim dengan Bell. Jelas dong Jinman menolak, tapi si jenderal beralasan bahwa ini adalah permintaan dari kantor pusat dan misi ini sangat besar, yaitu mengejar pengedar narkomar lintas negara bernama Usep dari Laos ke Tiongkok. Mau tidak mau, Jinman pun terpaksa setuju, apalagi si jenderal berjanji kalau ini adalah kala terakhir Jinman satu misi bersama Bell. Singkatnya, mereka berangkat menuju Tiongkok, tapi keadaan sedikit canggung dikarenakan ada dua kubu yang saling berseberangan. Tak lama berselang, Sungjo mulai bersuara, menyanjung Jinman yang membela Bell di persidangan. 역시 식구가 먼저지. Tapi Sungjo yang berisik membuat Pasin jengkel. 너 씨발 요겠냐? 그것보다 지금 너 인내세가 더블 한국말 조금 늘었다. Melihat hal itu, si kembar terpancing ingin ikut membantu Sungjo. Suasana semakin panas setelah Pasin menantang 3 lawan 1 dalam pertarungan jarak dekat. Sebagai kapten, Jinman meminta semuanya berhenti, tapi Sungjo baru bersedia berhenti saat diperintah oleh Bell. Ayo 새끼. Singkatnya, pesawat pun mendarat di bandara. Sebagai kapten, Jinman mengingatkan timnya agar tidak bertindak sendiri. Dan sebelum menjalankan misi, rupanya Jinman sudah berbicara dengan Bell agar tidak membuat masalah lagi. Jinman akan menangkap si Usep, sedangkan Bell mengurus sisanya. Si Bell pastinya setuju, tapi dengan tatapan yang tidak ridho. Munafik, si Bell mah. Di lokasi penangkapan, baku tembak pun terjadi. Orang yang bersenjata dianggap sebagai lawan dan boleh dibunuh. Si kembar menemukan 2 orang tak bersenjata meminta pengampunan, tapi si Bell menguliknya dengan sengaja memberikan sebuah pisau agar Bell
bisa membunuhnya secara sadis mengeluarkan isi perutnya. 난 비무장이고. 청소를 했네. 응? Sementara Jinman dan Pasin akhirnya berhasil menangkap si Usep, bandar narkomar yang menjadi incaran. Artinya, tugas mereka telah selesai. Kembali ke BLCS, mereka menemukan sebuah tempat yang sepertinya belum dia periksa. Rupanya, di dalam ruangan itu ada beberapa ucing gering atau wanita panggilan yang sedang ketakutan. Tapi dasar psikopat, Bel malah sengaja memasukkan granat ke dalam ruangan itu. 야, 그것 좀 줘봐. Ya, membunuh orang nampaknya sudah menjadi kesenangan buat Bel, tapi tidak dengan Jinman yang pastinya marah besar. Sungjo beralasan jika para wanita ini memang sudah mati saat mereka menemukannya. Dan pastinya Jinman tak mempercayai itu sehingga... 아, 발견되면 대장이 오늘 민간인 없앨 거라 했다며. 팀장이 너는 거짓말을 하지 않아. 그럼 오늘 지옥 가는 날인가 보네. Untungnya Sungjo mencegahnya dengan alasan mereka semua adalah keluarga dan perang antar mereka pun tak terjadi. Meskipun begitu, Jinman tetap akan melaporkan perbuatan Bel itu ke perusahaan dan sekarang mereka harus segera pergi dan meledakkan tempat tersebut. Mereka pun berpencar meletakkan bom waktu di berbagai ruangan. Dan Jinman dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang memohon untuk dibiarkan hidup. Jinman pun mengiyakannya, memberinya pakaian dan rupanya wanita itu adalah Minhye. Setelah itu, Jinman menugaskan Pasin untuk memastikan Bel tetap bersama mereka dan pergi duluan. Karena Jinman harus kembali menyelamatkan Minhye. Masalahnya, Bel tak sengaja melihatnya, mengira Jinman akan indehoy senang-senang. Jinman yang tak terima langsung melepaskan tembakannya yang langsung dibalas oleh si Bel. Jinman menyuruh Minhye kabur karena Jinman harus meladeni dulu manusia polontong ini. Sebelum gelut, Bel jujur bahwa dia memang suka sekali membunuh orang dan itulah alasan kenapa dia ingin menjadi tentara bayaran. Melihat Jinman sudah tak berdaya, Bel bersiap membunuhnya, namun kesempatan itu dimanfaatkan Jinman untuk menikam wajah si Bel berkali-kali. Tapi dasar psikopat, dalam keadaan seperti itu pun si Bel masih saja mengancam Jinman. Berjanji jika dia masih hidup, maka ia akan membunuh Jinman serta keluarga dan siapapun orang yang dekat dengan Jinman. Jelas dong Jinman kesal, ingin menembak tapi pistolnya kehabisan bensin. Dan karena bom waktu itu akan segera meledak, Jinman pun segera kabur meninggalkan ruangan. Pulang dari tugas, si jenderal menginterogasi Jinman mengenai kematian si Bel. Jinman menjelaskan kalau saat itu mereka berdua sedang menghadapi beberapa pemberontak yang tersisa. Tapi karena Jinman dekat dengan pintu keluar, Jinman lebih mudah melarikan diri, berbeda dengan si Bel yang harus meledak bersama pasukan musuh yang tersisa. Nah, karena misi sudah selesai, Jinman ingin cuti terlebih dahulu, dan si jenderal yang mencurigai Jinman meminta seseorang untuk mengawasinya. 정진만이한테 사람 하나 붙여라. Di sisi lain, Sungjo yang sedang membereskan loker si Bel menemukan sebuah jam tangan mewah merek Miyako lalu dipakainya.
Kemudian, semua anggota Babylon sengaja membakar barang-barang milik si Bel sebagai penghormatan terakhir. Dan di momen itu, Sungjo berharap agar Jinman mempercepat masa cutinya biar mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Saat Jinman mau pulang, ia sudah merasa kalau dirinya sedang diawasi. Untuk itu, dia memberi kode kepada orang yang akan mengantarnya agar tidak mendekat. Sehingga pria itu hanya melemparkan sebuah kunci, lalu Jinman menghubungi kakaknya, bilang kalau dia akan kembali ke rumah. Sang ibu menyambut Jinman dengan penuh haru, dan itu adalah momen pertama Jinman bertemu dengan Jian. Beberapa tahun setelahnya, Sungjo sedang berlatih menembak, dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang wajahnya rusak. Dikira juri Gusta, ternyata itu adalah si Bel yang masih hidup. Lanjut ke episode 7, diperlihatkan 3 pria mendapat paket senjata dari Jinman, dan sebagai bayarannya, Jinman ingin mereka memberikan paket dirinya kepada temannya bernama Honda. Isinya adalah Min-hye, dan Jinman ingin Honda menjaganya. Setelah Jinman pulang ke rumah, keluarganya ingin melakukan foto bersama, tapi sayang ibunya harus dibawa ke rumah sakit karena kanker. Si ibu berpesan agar Jinman bisa menjaga keutuhan keluarga dan kali-kali menghabiskan waktu bersama Jian. Balik lagi ke si Honda yang menerima sebuah paket berisi senjata-senjata yang belum dirakit. Faktanya, Honda lah orang yang pertama yang membuka toko jual beli senjata berkedok toko servis elektronik. 3 bulan tinggal di Korea, Min-hye masih belum bisa bahasa Korea, tapi itu gak ngaruh karena dia tinggal bersama Honda yang merupakan tunarungu. Dari kamera pengawas, Honda sempat melihat adanya pergerakan sehingga dia bersiap dengan pistolnya. Di saat bersamaan, Min-hye juga baru tahu kalau paket yang Honda terima adalah pistol yang belum dirakit. Dan ketika Honda bersiap akan menembak, ya, rupanya itu Jinman yang langsung disambut oleh mereka berdua. Apalagi Min-hye yang lagi belajar bahasa Korea mengungkapkan kerinduannya kepada Jinman. Honda agak sedikit kaget melihat pistol yang berantakan itu selesai dirakit oleh Min-hye. Dan setelah Min-hye tertidur, Honda menunjukkan foto orang-orang yang tewas di gedung misi terakhir mereka. Tapi anehnya, tak ada jasad Bel di sana. Meskipun begitu, Honda yakin jika Bel pasti sudah mati. Honda lalu menawari Jinman kerjasama jual beli senjata secara online, dan nantinya mereka akan dibantu oleh adik Honda yang pandai menggunakan komputer. Honda juga menyinggung Min-hye yang bisa merakit pistol secara otodidak, dan pertemuan itulah menjadi awal mula berdirinya Murder Help. Beralih ke ibu si Jinman yang kedatangan si Bel di rumah sakit. Sebelumnya, Bel dan anggota Babylon lainnya termasuk Sungjo merancang rencana untuk membunuh Jinman setelah Bel menjelaskan kalau Jinman adalah seorang pengkhianat. Jungchol yang dulunya ada di kubu Jinman tidak setuju jika mereka melibatkan keluarga Jinman. Namun Sungjo mengingatkan bahwa Jungchol memiliki anak yang harus Jungchol lindungi. Yang berarti jika Jungchol tak setuju, maka anaknya akan terancam. Alhasil, Jungchol pun ngikut dan Bel membunuh ibu Jinman tanpa ampun. Makanya, dari awal Jinman sudah merasa seperti ada yang janggal dengan kematian ibunya. Tapi tidak dengan kakaknya, yang menurutnya normal-normal saja, toh penyakit ibunya memang sudah parah. Saat Jinman pergi ngantar Jian pulang, Sungjo datang beserta tim memanipulasi CCTV agar keberadaan Sungjo tidak ketahuan. Setelah memberi penghormatan kepada jenazah, Sungjo mengaku sebagai teman lama Jinman, lalu meminta bantuan agar ayah Jian membawa karangan bunganya yang disimpan di rooftop. Padahal si Bel sudah menunggunya di sana. 화환을 왜 여기에다가?
Sementara Jinman yang masih dalam perjalanan mengantar Jian pulang, menelepon Honda memintanya untuk memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Saat itu, Honda juga baru pulang membeli makanan untuk adiknya yang tidak lain adalah si brother yang membangun sistem murderhead di masa depan. Balik lagi ke orang-orang jahat ini yang membuat orang tua Jian tak berdaya. Sebelum membunuh, Sungjo sempat menceritakan skenarionya kepada mereka, yakni ibu Jian akan seperti tewas dibunuh oleh ayah Jian karena ketahuan selingkuh. Kemudian, ayah Jian melakukan bunuh diri karena menyesal. Untuk itu, Bel langsung membunuh ayah Jian, dan saat ibu Jian teriak histeris, Sungjo langsung membunuhnya menggunakan pisau. Pisau itu lalu diletakkan di tangan ayah Jian, kemudian mereka melemparnya. Goblok, kejam sekali, Pagi harinya, Jinman yang sedang menonton TV bersama Jian mendapat panggilan dari anggota Babylon, yaitu Jung Chol, memberitahu kalau Bel masih hidup dan sekarang sedang menuju rumah duka bersama Sungjo. Untuk itu, Jinman meminta bantuan Honda untuk menjaga Jian. Kepergian Honda sempat dicegah oleh si brother karena Honda sudah berjanji akan makan bareng dengannya. Tapi apa boleh buat, Honda tetap pergi meski adiknya kecewa. Honda pun tiba di rumah Jian menghajar anak buah si Sungjo. Lalu memberitahu Jian bahwa dia adalah teman Jinman. Sungjo yang tak kunjung mendapat kabar dari anak buahnya, menyuruh anak buahnya yang lain untuk masuk. Sehingga Honda yang menyadari ada musuh lain yang datang, menyuruh Jian bersembunyi di kamar. Sedangkan dia akan membereskan orang asing itu. Alhasil, saat Jinman menelpon, Honda tidak mengangkatnya, yakin kalau Honda pasti sudah tewas. Di saat bersamaan, mobil Jinman juga terhalang oleh mobil mogok milik seorang wanita paruh baya. Kembali ke Sungjo, setelah membunuh, dia lalu menebas tangan si Honda. Kejadian itu disaksikan Jian dari balik pintu, dan itulah awal mula kenapa Jian selalu bermimpi buruk. Balik lagi ke Jinman yang dikepung oleh pasukan Babylon, dipimpin oleh Jung Chol yang kini mulai menembaki Jinman. Untungnya, mobil Jinman dilengkapi dengan anti peluru, pelan-pelan membuka pintu lalu. Jung Chol lalu meminta maaf, terpaksa melakukan ini karena anaknya juga dalam keadaan terancam. Lalu Jian juga berhasil kabur dari Sungjo melalui kaca jendela. Tapi saat akan dikejar, Jian malah tertabrak mobil hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain, dua orang pria suruhan Sungjo berhasil menemukan jejak toko milik si Honda. Min Hye yang mengamati dari dalam segera bersiap karena hal buruk pasti akan terjadi. Apalagi tujuan mereka adalah mencari Min Hye yang merupakan saksi mata di misi terakhir. Namun Min Hye sangat sedih mendengar percakapan mereka bahwa Honda telah tewas. Makanya mau tidak mau dia harus melawan, menumpahkan cairan kimia, lalu menembak mereka yang masih hidup. Min Hye yang sudah diberi pesan oleh Honda agar menghancurkan toko jika terjadi apa-apa dengan dirinya, langsung menekan tombol darurat
hingga tempat itu musnah tak tersisa. Di tempat lain, Pasin yang baru pulang curiga dengan pintu rumahnya yang terbuka. Bersiap untuk menyerang, tapi tak disangka itu adalah Jinman yang sudah tak berdaya. Pasin lalu membantu Jinman mengeluarkan peluru serta mengobatinya. Setelah Jinman sadar, Pasin mengaku jika dia sudah mengundurkan diri dari Babylon dan tidak mau lagi terlibat urusan. Hanya saja, Pasin masih penasaran kenapa Jinman mencoba membunuh si Bel karena itu bisa menimbulkan masalah lain. Jinman menjawab bahwa dia hanya ingin bertindak benar. Dia menyesal kalau saja di persidangan dulu dia tidak berbohong. Mungkin sekarang Bel masih ada di penjara dan orang-orang tak berdosa tak akan banyak yang menjadi korban. Karena Pasin udah gak mau terlibat, Jinman hanya meminta pistol kepada Pasin lalu pergi dari sana. 고맙다, 파신. Sementara si Bel marah-marah karena anak buahnya gagal mendapatkan Jinman, Minhye, dan juga Jian. Beruntung si jenderal keburu datang menenangkannya. Si jenderal berjanji bahwa dia akan mengarahkan anggota Babylon untuk menangkap Jinman yang telah berbohong dan mengkhianatinya. Dia akan mengalihkan target kepada Jian karena jika Jian tertangkap, maka Jinman akan datang menyelamatkannya. Dan di saat itulah Bel yang akan menyelesaikannya. Tapi untungnya saat itu Jian berhasil kabur menuju kamar jenazah. Di saat yang sama Jinman berhasil membunuh anak buah si Bel yang sedang mengamati CCTV. Sehingga Jinman dapat mengetahui salah satu anak buah si Bel yang sedang mencari Jian di kamar jenazah. Segera pergi ke sana untuk menyelamatkan Jian. Di koridor rumah sakit, Jinman sempat bertemu dengan Bel. Beruntung dia terhalang oleh para pelayat yang lalu lalang, sehingga Jinman bisa melarikan diri tanpa hadangan. Sedangkan si jenderal yang pulang ke rumah dikejutkan dengan pengakuan cucunya yang senang karena dibuatkan mainan oleh teman si jenderal, bahkan keluarganya menyambut baik teman si jenderal itu. Jelas dong si jenderal terkejut karena rupanya teman yang dimaksud adalah Jinman, menyerahkan pistolnya kepada si jenderal yang masih tersisa 5 peluru. Artinya, kalau dia mau, dia bisa saja membunuh semua keluarga si jenderal, termasuk si jenderal sendiri. Tapi dia tidak mau melakukannya, karena setelah seluruh keluarganya meninggal, itu sudah cukup menghukum semua perbuatannya. Untuk itu, jika si jenderal bersedia menghentikan kegilaannya sekarang, maka Jinman akan melupakan semuanya. Si jenderal pun setuju segera menghubungi Bel agar menghentikan semuanya karena Jinman juga tak akan mengganggu mereka lagi. Tentu saja si Bel menolak dan malah menertawakan keinginan si jenderal. Setelah itu Jinman membawa Jian ke tempat Pasin, yakin untuk sekarang ini Babylon akan mundur tapi tidak dengan si Bel. Dia pun akan bergerak melawan si Bel tapi butuh rencana yang sangat matang. Untuk itu Jinman dibantu Pasin akan menyulap sebuah rumah di mana di dalamnya akan menjadi pusat perbelanjaan online khusus senjata. Jinman lalu mengajak si brother untuk tinggal bersamanya setelah kakaknya meninggal. Tak lupa menyuruh si Pasin untuk mengajak Minhye juga. 주세요. 온다까? Setelah semuanya siap, Jinman mengajak Jian pergi ke rumah yang baru dengan pengawasan ketat dari Jinman dan juga brother. Semenjak itu, Minhye pun dilatih jurus kodok bangkong oleh si Pasin, dan Jian yang udah berumur 17 tahun diajari Jinman cara merakit senjata hingga menggunakannya. 잘 들어, 정지야. Kembali ke masa sekarang, si kembar terlihat kecewa dengan kinerja Sungjo yang sampai saat ini belum berhasil membawa Jian. Sungjo beralasan jika tempat itu benar-benar sulit ditembus,
Buktinya, orang-orang yang maju berakhir dengan kematian. Di dalam, Min-hye yang terluka diobati oleh si Pasin, sementara brother yang ada di lorong rahasia yang tersambung ke kamar mandi mengendus tembok yang berbau misiu. 화양 냄새? 저기만 Kembali ke si Pasin yang mengajak mereka untuk masuk ke pusat Murderhab melalui lorong yang tersambung ke kamar mandi. Tapi brother jelas melarangnya. Sedangkan si Jungmin yang terus berayun akhirnya berhasil memutus talinya, mengambil alih komputer untuk membuktikan kepada para Babylon yang meremehkannya. Sedangkan alasan brother melarang mereka masuk ke pusat Murderhab karena lorong itu bisa saja meledak setelah Jinman memasang alat peledak di dalamnya. Ya, pusat Murderhab dirancang untuk dioperasikan oleh seorang manajer yang harus berada di sana sepanjang waktu. Itulah alasan kenapa brother selalu ada di sana setiap saat. Sebenarnya, Jian juga seorang manajer yang terdaftar, makanya brother melarang Jian untuk tidak kemana-mana di saat brother pergi membantu Min-hye. Karena jika pusat Murderhab tidak ada seorang manajer, maka sistem Murderhab akan mati serta otomatis mengatur ulang. Tiba-tiba si brother terkejut karena di pusat Murderhab ada seseorang yang mengakses server. Dan itu adalah si Jungmin. Di saat panik seperti itu, robot anjing itu kembali menyala, joget-joget seperti orang yang lagi dangdutan. Lalu tiba-tiba saking tingginya frekuensi suara robot itu membuat Pasin tidak bisa menembaknya, bahkan kaca-kaca pecah dan juga brother dibuatnya pingsan. Namun, ketika Min-hye ingin menyerang robot itu, tiba-tiba itu adalah si kembar dan Sungjo. Jian semakin panik, tapi Sungjo yang kesulitan keluar dari mobil membuat Jian punya kesempatan untuk mengambil senjata. 네, 순환시대요. 오늘 나랑 지어가자. Sementara Sungjo dengan santainya mencari Jian sambil mengungkit kejadian ketika Jian kabur dari jendela. Lalu sayangnya serangan itu dapat dihentikan dengan mudah. Meskipun si brother membantu, tapi tetap saja kekuatan mereka tak sebanding dengan Sungjo. Melihat saudaranya tewas, si kembar jelas murka, membabi buta menembakkan pistol itu ingin membunuh Pasin. Sementara Jian yang lari ke gudang diikuti oleh Sungjo. Dan saat Sungjo melihat jasad-jasad anak buah si Kim yang tewas, dia dikejutkan oleh Jian yang datang menodongnya. Sungjo berusaha tenang sampai pada akhirnya ternyata itu adalah si Jungmin yang berhasil keluar. Jungmin melampiaskan kekesalannya, selalu dianggap remeh padahal dia yang membunuh Jinman. Sungjo baru tahu kalau bocah rehe ini diutus juga oleh Babylon. Bahkan sekarang ingin membunuh Jian, tapi sayangnya pelurunya keburu habis. Sungjo yang menganggap Junmin sebagai bocah belagu tiba-tiba muncul, lalu tanpa ampun membunuhnya dengan kapak. Sedangkan Jian kini turun ke pusat Murderhab melalui jalan yang ditemukan Jungmin tadi, diikuti oleh Sungjo yang terus mengejarnya. Sementara Pasin terus dikejar si kembar, sengaja menggiringnya ke tempat yang ada misiunya seperti yang dikatakan si brother. Di bawah, Jian yang bersembunyi harus ketahuan akibat suara yang dikeluarkannya.
Karena tak kunjung tertangkap, Sungjo akhirnya memasang peledak melalui sinar laser yang hanya bisa dilihat jika memakai kacamata khusus seperti dirinya. Dan untuk memancing Jian keluar, Sungjo sengaja mengakui bahwa dialah yang membunuh orang tua Jian. Alhasil, Jian yang kesal mencari jalan untuk menyerang, tapi malah terkena sinar laser yang Sungjo pasang. Untungnya, tembakan itu masih meleset. Sedangkan si kembar kini sudah tiba di tempat yang dibicarakan si brother, mengira pasien sembunyi di sana. Dengan belagunya, dia menghancurkan pintu itu, lalu inilah yang terjadi. Kembali ke Jian yang sekarang berhasil sembunyi di ruangan monitor, dia sempat menyesal karena tak memilih pilihan pertama, hidup bebas dengan identitas yang baru. Tapi percuma, semuanya sudah terlambat. Apalagi kali ini Jian punya strategi bagus setelah melihat keberadaan Sungjo dari monitor. Sungjo sendiri merasa aneh dengan jejak darah Jian yang tiba-tiba menghilang. Sejenak kita ke si brother yang masih hidup karena rupanya dia menggunakan rompi anti peluru. Karena kehilangan jejak, Sungjo lagi-lagi memancing Jian, kali ini membahas pamannya yang sudah capek-capek membangun Murder Help, tapi pada akhirnya mati dan sebentar lagi akan menjadi milik Babylon. 오늘은 모두 지옥까지 말자. 근데 지안이 너는 선택할 수가 있어. 그 바빌론에서 알아서 할 거고. Tak lama kemudian, Sungjo mendengar suara mesin forklift yang mengarah ke dirinya, tapi untungnya dia berhasil menghindar. Hanya saja, Sungjo terjebak dengan bomnya sendiri, terlempar ke area yang sudah ditumpahi cairan licin. Tapi itulah strateginya, di mana Jian langsung menodongkan senjatanya. Tapi Sungjo lagi-lagi nyantai, yakin kalau Jian tak akan berani melakukannya. Namun, 쏴본 적도 없지? sialnya, fire spring yang ada di sana secara otomatis mengeluarkan air, memadamkan api yang ngabubulak di tubuh Sungjo. Sungjo yang emosi ingin membalas dendam, tapi Jian benar-benar tak menyangka kalau dirinya bisa jadi pembunuh juga. Di atas, pasien yang selamat mencoba menyadarkan Min Hye dan brother turun ke bawah menghampiri Jian yang berhasil membunuh Sungjo. Alhasil, kini brother mengambil alih komputer sehingga sistem jual beli senjata pun kembali berjalan. Masalahnya sekarang, brother melihat para pelanggan Jinman berkumpul di depan rumah setelah mereka dapat tawaran besar dari Babylon untuk membunuh mereka berempat. Sebagai buktinya, brother menunjukkan selebaran kepada Jian jika Babylon menaruh mereka di daftar target di mana masing-masing kepala mereka dihargai $1 juta. Brother meminta Jian untuk berpikir karena sekarang Jianlah pemimpinnya. Jian lalu meminta brother untuk membukakan kunci etalase senjata karena sepertinya dia sudah punya rencana sendiri. Sedangkan Min Hye yang sudah sekarat diberitahu Pasin jika pembunuh lainnya akan segera datang. Namun Min Hye mengaku masih siap melawan dan tidak akan membiarkan Jian mati. Sekarang, para kode merah itu mulai berdatangan bersiap membunuh mereka. Tapi si brother tiba-tiba muncul dengan bom di tubuhnya. Jadi, jika mereka berani menembak, maka mereka semua akan mati. Lalu setelah itu, 들리시나요? ya Jian memperkenalkan diri sebagai pemilik Murder Help yang baru. Diiringi dengan si brother yang menunjukkan potongan kelapa si Sungjo. Jian mengaku sudah membunuh si Sungjo dengan tangannya sendiri dan ada 18 pelanggan lainnya, termasuk Tuan Kim yang berhasil dia bunuh. Jian lalu memberi penawaran jika mereka mau pergi, maka tidak akan terjadi apa-apa dan dia akan memberikan imbalan $4 juta sama seperti yang dijanjikan Babylon kepada mereka. Tak hanya itu, Jian juga memastikan mereka akan tetap mempunyai kode masing-masing sekaligus masih bisa berbisnis dengan Murder Help. Tapi jika mereka masih kekeh ingin menyerang, maka bersiaplah untuk mati hari ini.
만약 포기하지 않고 여길 차지하겠다고 계속 덤빈다면 죽게 될 거야. Akhirnya mereka pun pulang. Selain masih bisa berbisnis dengan Murder Help, mereka juga dapat uang tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Jian pastinya lega setelah memastikan semuanya berhasil selamat. Hanya saja, pasien yang sudah memastikan para kode merah itu pergi kembali ke kamar melihat Min Hye sudah tak sadarkan diri. Sedangkan brother yang masih shock dengan yang dilakukannya tadi meminta Jian agar tak menyuruhnya seperti itu lagi. Nah, setelah memastikan penderitaannya berakhir, Jian kini mencari Pasin dan Min Hye, tapi mereka sudah tidak ada di sana. Dia pun menangis histeris karena masih bingung dengan semua yang terjadi. Tak lama kemudian, mobil bus datang. Jian mengira itu adalah musuh yang kembali datang, sehingga dia memberanikan diri menghadang bus tersebut sambil mengacungkan senjata. Pengemudi bus itu pun keluar. Dia adalah Jaewon, teman Jinman yang di episode sebelumnya menjadi sopir bus pada saat upacara pemakaman Jinman. Ia mengaku sebagai pemilik kode kuning alias jasa pembersih. Berniat membereskan semua kekacauan yang ada di dalam rumah Jian. Jian yang termenung disarankan Jaewon untuk bersembunyi di pusat Murder Help karena setelah itu anak buahnya datang melaporkan ada sebuah mobil yang datang menghampiri mereka. Jian yang penasaran berjalan keluar didampingi oleh Jaewon dan pasukannya yang siap dengan pistolnya. Yang keluar ternyata Mang Hanjo, sahabat Jinman, serta polisi yang dulu mengidentifikasi kematian Jinman. Namun tak disangka, mereka juga membawa seseorang yang tidak lain adalah Jinman yang ternyata masih hidup. Jelas dong, Jian senang, begitupun dengan Jinman yang melihat keponakannya masih hidup. Yah, jujur, saya tidak mengerti dengan ending drama ini. Apa Jinman sengaja melakukan semuanya karena dia ingin menguji kelayakan Jian sebagai penerusnya? Atau Jinman memang seorang pecundang, sengaja pura-pura mati agar dia tidak dibunuh oleh si Bel yang ingin membunuhnya? Wallahu a'lam.